Bab 812. Tidak ada kesempatan untuk mendekatinya. Kenzi Harimurti memandang Nina Artavia, dan tidak mengerti mengapa dia tidak memberitahunya berita itu secara langsung, tetapi ingin mengobrol dengannya sambil minum. Tetapi Kenzi Harimurti tidak peduli dengan motifnya melakukan ini, dan menggelengkan kepalanya langsung, mengungkapkan bahwa dia tidak ingin minum sekarang. Nina Artavia sedikit malu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Kenzi Harimurti telah berbicara. Apa yang hantu air katakan padamu? Aku ingin bertemu dengannya sendiri. Ada beberapa hal, lebih baik aku bertanya padanya secara pribadi. Meskipun Nina Artavia sudah menanyakan beberapa hal kepada hantu air, Kenzi Harimurti masih ingin menanyakan dan memverifikasi sendiri. Lagi pula, keberadaan Jaiden Blue terlalu penting dan tidak boleh ada kesalahan. Selain itu, Nina Artavia mungkin tidak dapat bertanya lebih jelas daripada Kenzi Harimurti tentang beberapa detail Jaiden Blue. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Nina Artavia melihat bahwa matanya menjadi sedikit rumit. Dia tidak tahu apakah Kenzi Harimurti tidak mempercayainya. Dia sudah menanyakan kabar Jaiden Blue untuknya dengan serius, tapi dia selalu merasa sedikit terasing. Suasana hati Nina Artavia mulai menjadi sedikit tertekan. Dia dapat melihat bahwa meskipun dia berusaha untuk lebih dekat dengan Kenzi Harimurti tidak memberinya kesempatan sama sekali. Sangat sulit untuk dekat dengan pria seperti Kenzi Harimurti. Dia tidak banyak bicara, dan meminta seorang saudara laki-laki untuk memanggil Yayan Samuel, dan kemudian, bersama Yayan Samuel, menemani Kenzi Harimurti ke kamar tidur di klub Naga Langit. Dia adalah hantu air. Dia bertanggung jawab atas pengiriman untuk Jian Ravindra. Karena dia melihat Jian Ravindra yang menganiaya istrinya, Jian Ravindra memukulinya seperti ini. Di tempat tidur di kamar itu terbaring seorang pria kurus dengan perban melilit tubuh bagian atas dan bahunya. Jelas, Nina Artavia telah mengatur seseorang untuk merawat lukanya barusan. Tuan Harimurti, bicaralah dengannya perlahan, saya tidak akan mengganggu Anda. Nina Artavia sangat berpengetahuan, dan setelah memperkenalkan situasinya secara singkat, dia dan Yayan Samuel meninggalkan ruangan. Kenzi Harimurti berjalan mendekat, hantu air tampak sedikit gugup. Kenzi Harimurti menekan tangannya, memberi isyarat padanya untuk rileks, lalu duduk dan berkata, Jian Ravindra sudah mati, kamu baik-baik saja, kamu tidak perlu takut lagi. Terima kasih Tuan. Kata hantu air, masih sedikit gugup. Kenzi Harimurti mengeluarkan foto Jaiden Blue, dan langsung ke intinya, ceritakan tentang dia. Hantu air tidak mengerti mengapa, dia sudah memberitahu Sister Nina dengan jujur tapi Tuan Harimurti ini masih ingin bertanya pada dirinya sendiri. Ini membuatnya lebih gugup dan gelisah, karena takut jawaban keduanya akan sedikit berbeda dari jawaban pertama, dan jika itu terjadi, dia pasti akan sengsara. Karena dia dapat melihat bahwa bahkan saudari Nina dari Trisanca bertindak dengan hormat beserta rombongannya, maka status Tuan Harimurti muda ini sama sekali tidak sederhana. Hantu air memikirkannya dengan hati-hati sebelum dia berkata dengan gugup, saya seorang penyelundup, dan saya telah menjalankan penyelundupan sebelumnya. Sejak tahun yang lalu, dia berhubungan dengan saya. Saat itu, Tuan Jaiden bekerja di Pulau Hong Kong, tapi sangat misterius, meskipun dia tidak pernah memberitahu saya tentang pekerjaannya, tetapi saya tahu, dia harus terlibat dalam intelijen. Dia meminta saya untuk mengangkut barang-barang pribadi 2 kali, dan dia juga meminta saya untuk mengangkut penyelundup, kebanyakan dikirim ke timur, dan beberapa pergi ke Asia Tenggara. Dan setiap kali terjadi sesuatu, dia berinisiatif untuk menemukan saya, dia sepertinya sangat akrab dengan aktivitas saya, dan dia sangat tahu jelas tentang kedai teh yang sering saya kunjungi. Dia membayar saya dengan banyak uang, dan saya melakukan banyak hal dengan sangat bersih, jadi meskipun dia tidak banyak bekerja sama dengan saya banyak kali, kerja sama ini sangat menyenangkan. 3 hari yang lalu, seperti biasa, ketika saya sedang minum teh sore di kedai teh, Tuan Jaiden tiba-tiba muncul di depan saya lagi. Kenzi Harimurti mengangguk dan memberinya sebatang rokok, ayolah, apa yang dia katakan padamu, atau apa yang dia lakukan. Hantu air mengambil rokok dengan kedua tangan, tetapi dia tidak berani merokok. Sebaliknya, dia meletakkannya di samping bantal, dan melanjutkan, dia pertama kali mengobrol dengan saya tentang kehidupan sehari-hari, dan bertanya apakah saya masih ingin menjalankan kapal selama bertahun-tahun, atau apakah saya bisa menyiapkan armada yang semakin besar dan besar, tetapi pembicaraan ini tidak berlangsung lama.
Saya dapat melihat bahwa Tuan Jaiden pasti mengalami beberapa masalah ketika dia datang kali ini, sepertinya dia sedikit waspada, dan bisa dikatakan dia sedikit gugup. Kenzi Harimurti menyelanya, mengapa Anda merasa dia gugup? Hantu air berkata, karena penampilan Tuan Jaiden ini berbeda dari setiap penampilan sebelumnya, meskipun dia terlihat tenang dan santai saat mengobrol dengan saya, tetapi kali ini dia muncul dengan memakai kacamata hitam dan topi, dan kali ini dia duduk di sebelah saya, bukan di seberang meja teh saya seperti biasa. Tuan Harimurti, saya penyelundup barang dan orang-orang dari dunia bawah, jadi umumnya sering memperhatikan gelagat orang dan benda. Saya minum teh, duduk di meja teh dekat jendela belakang, dan saya biasanya bersandar di dinding, sehingga saya dapat mencegah penggerebekan. Saya berpakaian preman untuk menangkap orang, dan juga nyaman bagi saya untuk mengamati orang-orang yang masuk dan meninggalkan kedai teh. Dan kali ini Tuan Jaiden bertemu dengan saya dan duduk di arah yang mirip dengan saya, jadi saya benar-benar bisa menebak bahwa Tuan Jaiden pasti dalam masalah, ada yang dia waspadai, atau ada yang dia cari. Kenzi Harimurti mengangguk diam-diam, hantu air ini berbicara dengan jelas dan memiliki pikiran yang jernih, dan dia dapat dianggap sebagai orang dunia bawah yang telah melihat badai. Jika apa yang dikatakan hantu air benar, itu berarti Jaiden Blue selalu waspada terhadap penangkapan dari Alpa Squad, dan itu juga berarti Jaiden Blue dan ibunya tidak simen yang dibayangkan. Hantu air tidak berhenti berbicara, dan terus berkata, Tuan Jaiden Blue datang mencari saya kali ini, seperti beberapa tahun yang lalu, menanyakan apakah ada kapal pribadi yang meninggalkan Hong Kong. Saya mengatakan kepadanya bahwa musim ini topan sering melanda, kecuali kapal laut super besar yang tahan terhadap topan, hampir tidak ada kapal pribadi yang berani melawan topan. Kemudian dia bertanya kepada saya apakah ada cara bisa ditempuh, selama dia meninggalkan pelabuhan sesegera mungkin, dia dapat menambahkan uang. Saya menggelengkan kepala dan mengatakan kepadanya secara langsung bahwa ini bukan masalah uang, tetapi kemungkinan besar kapalnya akan terbalik, jadi dia berhenti berbicara. Lalu, Kenzi Harimurti bertanya. Kemudian dia menepuk pundakku dan meninggalkan kedai teh. Tapi kurasa dia akan mendatangiku lagi, kata hantu air. Apakah dia mengatakan ingin kapalmu mengangkut barang atau orang, dan kemana harus pergi, termasuk tanggal berapa? Kenzi Harimurti menundukkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok. Hantu air menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia tidak akan membicarakannya selama masih musim topan. Dan saya tidak bertanya. Bab 813 Rayuan. Setelah mendengar ini, Kenzi Harimurti merokok dan terdiam lama, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hantu air mendapatkan kembali pengekangan sebelumnya, dan berkata dengan hati-hati, Tuan Harimurti, yakinlah saya berkata jujur. Melihat ke jendela, Nina Artavia dan Yayan Samuel berdiri berdampingan di koridor, mengawasi Kenzi Harimurti di dalam ruangan, sambil berkomunikasi dengan suara rendah. Apakah kamu tidak ingin mengundang Kenzi Harimurti untuk minum? Tidak, dia masih sama. Meskipun dia menyelamatkanku dan membantuku, dia masih memiliki hubungan yang jauh denganku. Yayan Samuel tidak bisa menahan tawa, sebenarnya, tidak masalah. Adalah normal bagi seorang pria untuk menjadi sedikit dingin di permukaan. Apalagi pria lurus seperti Tuan Harimurti yang memiliki kemampuan dan kepribadian baik. Satu hal, jangan selalu memposisikan diri Anda sebagai pemimpin klub, perlakukan saja diri Anda sebagai wanita yang lembut, dan dekati dia beberapa kali, dan hubungan itu akan dibuat secara alami. Nina Artavia menggelengkan kepalanya, menghela nafas sedikit, tidak ada gunanya, saya sudah mengambil inisiatif, nada percakapan saya dengannya juga sangat lembut, tapi... Dia menghela nafas lagi, menatap mata Kenzi Harimurti melalui jendela kaca, sudah ada jejak keputusasaan, dia berkata, seharusnya bukan karena dia tidak tahu, tapi dia mungkin tidak menyukaiku. Yayan Samuel tertegun setelah mendengar ini, dia tidak menyukaimu. Seorang wanita seperti Nina Artavia memiliki wajah cantik, sosok dan figur menawan, dan banyak latar belakang budaya, apalagi dia punya banyak uang, bukan hanya elit kelas atas di klub, tapi sekarang dia juga pemimpin dari klub Trisanca, bagaimana bisa seorang pria meremehkan kecantikan kelas atas seperti Nina Artavia? Bahkan jika Yayan Samuel terbunuh, mustahil untuk mempercayainya. Jangan membuat tebakan acak, dan jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku sama sekali tidak percaya bahwa Tuan Harimurti memiliki ide untuk meremehkanmu. Dia melirik Kenzi Harimurti di jendela kaca dan berkata, saya kira, dia pasti memiliki hal lain dalam pikirannya, mungkin dia memiliki wanita lain di hatinya, atau dia. Yah, milik seorang wanita.
Nina sedikit bingung, dia mengambil dompetnya, menemukan rokok wanita, dan kemudian berjalan ke jendela, merokok sambil melihat malam di luar. Jangan berkecil hati, kamu pasti bisa membuatnya terkesan. Yayan Samuel berpikir sejenak, dan mengikutinya, jika kamu cukup berani dan berkulit tebal, misalnya, kamu bisa seperti gadis di klub malam Victoria kita, jika Anda merayunya, dia pasti akan menjadi milik Anda. Nina Artavia sedikit mengernyit, Saudara Yayan, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa melakukan hal-hal cabul seperti itu? Jika saudara laki-laki di klub mengetahui bahwa pemimpin dari Trisanca, Sister Nina mereka, melakukan hal yang tidak tahu malu, apa yang akan mereka pikirkan tentang saya? Yayan Samuel berkata, jangan khawatir tentang pendapat saudara-saudara tentang Anda, saya hanya akan bertanya, apakah kamu menginginkan dia sebagai laki-lakimu? Jika kamu mau, dengarkan aku saja, tidak ada cara lain. Selain itu, cara ini murah, tapi paling efektif. Kamu dan aku sama-sama membuka klub malam sebelumnya. Anda pasti tahu jelas tentang bagaimana gadis-gadis itu membuat pria-pria terpesona. Jika Anda bersedia melakukan apa yang saya katakan, Kenzi Harimurti akan memperlakukan Anda sebagai wanitanya malam ini. Kata-kata terakhir Yayan Samuel tegas, emosional, dan provokatif. Meskipun Nina Artavia secara naluriah menolak sarannya, dia tertegun sejenak, dan dia bahkan tidak membuka mulut untuk menolak. Pikirkan, Nina Artavia. Yayan Samuel terus membujuk, kamu juga telah melihat bahwa orang yang ingin ditemukan Kenzi Harimurti telah ditemukan, dan dia mungkin meninggalkan Hong Kong dalam beberapa hari. Dia masih di depan matamu, cepat rebut hatinya, atau mungkin kamu hanya akan kehilangannya selamanya. Kamu tidak punya waktu untuk membuatnya terkesan selangkah demi selangkah. Satu-satunya cara yang aku katakan adalah cara yang paling langsung dan efektif. Selama kamu bisa membuatnya tetap di sisimu, apa gunanya bermuka tebal? Nina, kamu adalah wanita cantik, wanita cerdas, dan wanita yang bertanggung jawab dan mampu melakukan hal-hal besar. Untuk kepentingan klub, untuk diri sendiri, apa yang harus kamu lakukan, kamu harus berani mengambil keputusan. Setelah mendengarkan Yayan Samuel dengan kata-kata pahit ini, Nina Artavia terdiam lama. Saat ini, hatinya penuh dengan kontradiksi dan keterikatan. Setelah meninggalkan klub Naga Langit, Kenzi Harimurti berpikir berulang kali tentang apa yang dikatakan hantu air barusan. Dia memikirkan di mana Jaden Blue dan ibunya bersembunyi sekarang, dan orang seperti apa situasi mereka. Yayan Samuel, yang berada di sisinya, terlihat sangat tertarik, dan terus mengundangnya untuk minum 1 atau 2 gelas untuk merayakannya. Apa yang disebut perayaan? Tentu saja, merujuk pada runtuhnya Jian Ravindra yang tak terduga oleh Trisanca malam ini, dan Yayan Samuel sedang dalam suasana hati yang bahagia dan ingin mengajaknya merayakan bersamanya. Jika Nina Artavia mengundangnya untuk minum, Kenzi Harimurti mungkin akan menolak, tetapi Yayan Samuel adalah laki-laki, dan dia selalu mengenalinya sebagai Brother Kenzi, jadi Kenzi Harimurti tidak menyurutkan minatnya dan membiarkannya pergi bersamanya. Keduanya datang ke klub malam Victoria dan menghabiskan lebih dari setengah jam minum dan mengobrol di ruang makan malam. Kenzi Harimurti mengira itu hampir selesai dan bisa kembali tidur, tetapi Yayan Samuel memanggil gadis pelayan lain dan memintanya pergi ke lantai ruang pijat. Melihat situasinya, Kenzi Harimurti berkata kepadanya, Bos Yayan, saya tidak ingin dipijat, ini sudah larut. Yayan Samuel melambaikan tangannya, dan berkata dengan mabuk, ini hanya aktivitas normal, dan sudah larut. Anda bukan perampok pria dan pelacur wanita, Anda tidak boleh menolak. Ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda secara pribadi. Kenzi Harimurti tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Yayan Samuel dengannya secara pribadi, jadi dia ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Keduanya datang ke lantai pemandian, di bawah bimbingan pelayan, keduanya mandi di kamar mandi, lalu dibungkus dengan handuk dan sandal, dan memasuki ruang pemandian. Ada kolam dingin dan kolam air panas di aula, dan ada sauna seperti kabin kayu di samping. Melalui sauna ini, Anda juga dapat melihat pekerja pria dengan pakaian menggosok punggung pelanggan pria yang datang ke sini untuk mandi. Semua adalah rutinitas mandi tradisional. Ketika mereka datang ke ruang VIP yang sangat megah, mereka berdua memasuki pintu dengan kaki depan mereka, dan 2 wanita berpakaian bagus yang membawa koper masuk. Brother Kenzi, jangan diam saja, silahkan. Setelah Yayan Samuel berkata, dia menyesap tehnya, berbaring di meja pijat, dan menutup matanya dengan nyaman.